Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andi Nurfadila, kelas A321 dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148-11-SK-4-1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenal dampak lingkungan hidup. Yang keempat, Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, memberikan perilaku khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku pada pemegang hak pengusaha hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, upaya yang dapat kita lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup antara lain menghemat penggunaan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah. Di samping usaha itu, pelestarian lingkungan hidup ini harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. Menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal. Kedengarannya memang mudah dilakukan, namun penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Rumah merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan di dalamnya. Nyaman atau tidaknya sebuah tempat tinggal terkadang ditentukan oleh faktor kebersihan. Pastikan bahwa rumah yang kita huni bersih dan bebas dari serangga dan hewan penggerat seperti tikus dan insekta. Oleh sebab itu diperlukan cara-cara efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah tinggal kita. Membuang sampah pada tempatnya. Hal yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Hal ini merupakan contoh kecil dari tindakan yang bisa kita lakukan. Membuang sampah secara sembarangan dapat berakibat menyumbat saluran air yang pada akhirnya akan menyebabkan genangan air yang mengakibatkan banjir. Seperti saat musim hujan seperti sekarang ini. Dengan membuang sampah di tempat yang seharusnya akan meminimalisir terjadinya penumpukan sampah dan penyumbatan salur air akibat endapan sampah. Yang kedua, menyapu dan mengepel lantai secara teratur merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan rumah tinggal kita. Cara ini bisa kita lakukan dengan mudah dan merupakan cara yang cukup efektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Menyapu dan mengepel lantai secara teratur
akan membuat rumah terhindar dari bau yang tidak sedap dan semacamnya. Cukup dengan sapu, kain pel, dan pengharum lantai, kita bisa menjadikan rumah menjadi tempat yang bersih, harum, dan enak dipandang. Yang ketiga ada membuang barang yang sudah tidak terpakai. Tidak baik menimbun atau menumpuk barang yang sudah tidak terpakai. Hal tersebut hanya akan membuat isi rumah terkesan penuh dan kotor. Maka dari itu, lakukan kegiatan bersih-bersih secara rutin serta memilah-milah barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak memiliki nilai guna. Jika memungkinkan, akan jauh lebih bagus mendaur ulang barang-barang tersebut menjadi barang yang memiliki nilai guna. Beberapa tips tersebut merupakan cara menjaga kebersihan rumah tinggal dengan mudah dan efektif. Dengan cara-cara tersebut bisa kita lakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan rumah kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.